Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk kalian dimanapun berada. Dan mungkin ini adalah video yang ada beberapa dari kalian yang tunggu-tunggu, tapi mungkin ada juga yang menganggapnya ini tidak penting ya. Tapi saya tetap menganggap hal ini penting untuk di-share sama kalian. Pertama-tama mungkin saya pengen memperkenalkan diri dulu yang belum kenal saya atau yang mungkin baru mendengar suara ini atau baru melihat video saya atau unggahan saya di sosial media. Nama saya Nurjana Zahra. Saya seorang tenaga kesehatan non-medis di salah satu puskesmas di Sulawesi Selatan. Dan di video kali ini sebenarnya beberapa dari kalian ada ya yang sudah menunggu video ini. Ada juga yang mungkin tidak sedang menunggu atau mungkin tidak tahu ya. Tapi yang menunggu pasti sudah tahu ini adalah video sharing tentang reaksi atau apa saja yang setelah saya rasakan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac. Jadi teman-teman, pada tanggal 19 Januari 2021 kemarin, beberapa hari yang lalu, dan hari ini saat video ini buat atau saat rekaman ini saya buat, saya sudah memasuki hari ke-8. Jadi ini udah tengah malam ya. Buat info aja buat kalian, ini udah tengah malam, hampir dini hari, dan saya baru sempat untuk membuat bercerita tentang reaksi diri saya atau gejala apa yang sudah saya rasakan setelah vaksin. Dan besok ini atau hari ini deh sudah hari ke-8 dan tadi sudah hari ke-7. Harusnya video ini sudah saya janjikan jauh-jauh hari, bahkan dari hari ketiga setelah vaksin. Banyak yang nanya, gimana, masih hidup gak sih? Sehat kan? Gak demam kan? Gak kenapa-kenapa kan? Jadi saya sendiri pun penasaran ya teman-teman, memantau diri sendiri, melihat perkembangan diri sendiri itu memang saya pun lakukan itu. Jadi tidak serta-merta kalian saja yang penasaran terhadap vaksin ini yang tergolong sebenarnya nggak baru-baru amat sih, karena dari dulu kita udah kenal sama vaksin, yang namanya vaksin dari imunisasi kita dari 0 sampai kita masuk sekolah itu kita udah disuntik ya kan. Waktu kalian SD kelas 1 mungkin masih disuntik juga. Tapi vaksin ini adalah vaksin yang cukup berbeda mungkin. Dari namanya saja baru banget ya, Sinovac. Jadi ada yang beberapa tanya di Instagram yang di Q&A yang sudah saya buka, kalian mau nanya apa aja sih tentang vaksin ini. Ada yang nanya juga, dapat vaksin apa sih kemarin, jenisnya jenis apa sih. Jadi teman-teman, setahu saya ya, sampai hari ini seperti yang sudah diterbitkan izin oleh BPOM itu di Indonesia itu hanya Sinovac. Saya tidak tahu nanti ya apakah akan ada vaksin-vaksin selanjutnya ataukah mungkin tidak ada. I don't know juga. Yang jelas yang saya tahu itu adalah vaksin Sinovac. Jadi yang disuntikan ke Bapak Jokowi, presiden kita, dan sampai saat ini yang baru masuk di Indonesia itu baru Sinovac. Dan kemarin saya juga sempat mendengar dari tenaga kesehatan yang lain bahwa vaksin inilah yang akan digunakan di Indonesia karena izin terbitnya itu sudah ada dari BPOM dan sudah disiarkan ya dalam keterangan persnya pada tanggal 11 Januari 2021 lalu. Jadi benar-benar ini halal ya teman-teman, karena selain izin dari BPOM, ini juga sudah halal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 8 Januari 2021. Jadi saya memang tahu ya dan mengikuti perkembangan vaksin ini ya, karena tenaga kesehatan sudah pasti harus paham dulu. Kalian juga yang mungkin masih awam tentang ini semoga paham, dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan setelah saya jelaskan panjang lebar di video kali ini,
saya selalu terbuka untuk itu. Dan bahkan ada kemarin yang sempat berdebat dengan saya karena saya menerima vaksin ya. Eee, Bukan hanya keluarga, tapi juga ada eee, salah seorang teman izin batuk dulu. Bukan reaksi Covid ya, bukan reaksi vaksin ya. Ada salah satu teman yang mengatakan bahwa, eee dia tiba-tiba mengirimi saya sebuah berita, menakutkan ya. Untung saya bukan orang yang awam, yang katanya sudah ada banyak sekali orang yang meninggal karena setelah vaksin itu. Setelah saya telusur ternyata itu terjadi di luar negeri, bukan di Indonesia, dan jenis vaksinnya juga berbeda, dan itu disuntikan ke lansia atau usia 80 tahun ke atas, yang memang itu beresiko sekali ya teman-teman. Jadi untuk Sinovac ini sendiri, dia tuh masih baru tersedia dari umur 18 tahun ya, sampai 59 tahun. Jadi tidak boleh ke lanjut usia atau lansia di atas 60 tahun itu tidak disuntikan vaksin ini di Indonesia, setahu saya ya. Jadi, untuk yang bertanya apakah ada vaksin anak-anak, sampai saat ini pun teman-teman, vaksin saja, Sinovac ini saja belum tersebar luas di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali hoaks yang mengatakan meninggal di sana, meninggal di sini, habis vaksin ini, itu, dan dia bukan tenaga kesehatan ya, atau masyarakat biasa aja gitu. Maksudnya ya seperti kita juga masyarakat biasa aja, tapi, maksudnya dia, vaksin ini belum seharusnya didistribusikan ke masyarakat secara umum, dan memang belum ada. Jadi kalau misalnya ada berita seperti itu, bisa dipastikan kalau itu adalah hoaks. Jadi tolong jangan termakan hoaks teman-teman. Kita harus tetap cerdas dimanapun kita berada, kecanggihan teknologi saat ini, kita harus cerdas-cerdas memilah dan memilih informasi yang benar. Oke, terus, kemarin pertanyaan selanjutnya lagi, kenapa mau divaksin? Apakah terpaksa karena seorang tenaga kesehatan? Oke, jadi sebenarnya yang saya mau jelaskan dulu sama teman-teman di sini adalah vaksin ini apa sih? Mematikankah? Tidak dong ya. Karena nggak mungkin BPOM menerbitkan izin kalau vaksin ini membahayakan. Dan ini sudah diuji jauh-jauh hari, bahkan sudah lama sekali. Dan mungkin saya bisa mengatakan ini bahwa alasan utama saya ingin menerima vaksin ini bukan karena semata-mata saya tenaga kesehatan, tapi lebih karena saya betul-betul ingin Indonesia, bumi, dunia ini terbebas dari COVID-19. Saya benar-benar ingin kita hidup berdekatan lagi. Kita nggak ada jarak lagi, nggak ada yang dibilang sekat lagi, mau ketemu tapi virtual. Ini bener-bener membuat kita so boring, so boring banget teman-teman. Jadi saya pengen kita terlepas dari ini semua, dan selain itu saya juga ingin membantu tenaga kesehatan, sesama tenaga kesehatan, tenaga peneliti, kemudian pemerintah, dan menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan tanah air Indonesia. Karena menurut saya ya ini memang agak berlebihan, tapi ikut serta untuk vaksin ini dan tidak mengatakan saya menolak vaksin, itu adalah dedikasi yang luar biasa sih untuk saya pribadi ya. Karena nggak semua orang berpikiran sama dengan saya, dan kalaupun kalian berbeda pendapat, it's okay. Itu juga adalah pendapat kalian dan kalian berhak untuk itu. Hanya saja saya tetap berhak dong mengutarakan pendapat saya tentang ini. Jadi bukan karena terpaksa sama sekali, bahkan saya bilang saya mau vaksin. Nah, karena memang vaksin ini itu adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan tubuh spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi ini bukan, kalau misalnya ada yang nanya, kalau udah vaksin emang sudah terjamin tuh kita bebas dari corona. Nats teman-teman, bukan hanya corona saja. Jadi ini ceritanya tuh kita diberikan sebuah cairan antigen yang bisa membentuk kekebalan di dalam tubuh kita. Jadi ya tergantung tubuh masing-masing orang dong respon tubuhnya seperti apa. Intinya kan kalau misalnya kekebalan tubuh kita meningkat,
ya kita juga akan lebih kebal terhadap penyakit, bukan hanya si COVID ini. Ya apalagi kayak penyakit flu-flu biasa gitu. Jadi vaksin ini ya dibentuk sedemikian rupa, diteliti sedemikian rupa untuk bagaimana bisa dia membentuk antibodi kita supaya bisa melawan si COVID-19 ini secara spesifik gitu. Tapi terlepas dari itu, bayangin deh kalau misalnya kalian diberi vaksin, ya kan, dengan tidak diberi vaksin. Nah, kalau misalnya teman-teman, mungkin masih agak bingung, ya pokoknya kalau misalnya, eee, kita diberi sebuah, perandaian kalau misalnya kita diberi sebuah, senjata ya untuk melawan musuh kita dan tidak diberi senjata sama sekali, kita tangan kosong atau, ada senjata itu bakal beda ya teman-teman. Mungkin begitu sih penjelasan yang bisa saya berikan. Jadi kalau misalnya kita sudah, berusaha ya, kita sudah divaksin, ya tinggal respon tubuh kita yang bagaimana bisa caranya membentuk antibodi. Jadi memang tetap harus, konsumsi vitamin harus tetap, apalagi kalau misalnya kalian, tahu ya diri kalian itu nggak terlalu kuat antibodinya, ya harusnya kalian tahu kalau misalnya, menjaga kesehatan itu harus lebih diutamakan. Jangan karena udah nerima vaksin, tahu-tahu udah merasa kebal, nggak boleh juga. Jadi kalau saya pribadi sih, saya tahu diri saya itu ya bisalah, alhamdulillah lumayan mampu, lumayan kebal, I feel like that ya. Jadi saya merasa lebih kebal dari orang-orang biasanya karena selama corona ini saya tidak pernah berhenti bekerja. Saya juga jarang sekali merasakan work from home karena saya harus tetap bekerja di tempat kerja ya, karena seorang tenaga kesehatan harus tetap mendampingi teman-teman di lapangan dan, alhamdulillah di tahun 2020 itu, saya pernah sakit tapi alhamdulillah tidak pernah sekalipun reaktif COVID-19 meskipun lingkungan saya seperti itu. Jadi, bukan berarti saya, gimana ya, saya kebal banget, tapi memang itu kenyataannya. Bukan juga karena saya tidak melakukan apa-apa, tapi karena saya memang melakukan upaya-upaya gimana caranya tetap menjaga kesehatan itu sendiri. Dan beruntungnya ada vaksin ini saya bersyukur, karena jeng jeng jeng, kita masuk ke gejala ya yang saya rasakan setelah vaksin, karena kita udah ke sana. Jadi, saya bersyukur vaksin ini ada, karena, di hari ke-8, di hari ini, dini hari ini, ketika video ini dibuat, ketika rekaman suara ini saya buat, saya belum merasakan gejala yang berarti, alhamdulillah. Dan ada sih ya, jadi ceritanya tuh kita habis divaksin nih. Saya habis divaksin kurang lebih, saya habis divaksin hari itu, tanggal 19 Januari kemarin itu, saya menjadi orang ketiga yang divaksin ya. Dijadwalkan kan, kita dijadwalkan hari itu, kemudian tenaga kesehatan yang ketiga divaksin di Fasiankes itu adalah saya, dan perasaan saya waktu itu ada sedikit grogi juga, karena beberapa teman, tekanan darahnya itu, naik. Jadi memang ada beberapa, eee, spesifikasi ya, jadi kita bakal dibagikan inform consent dulu, semacam kuesioner. Wait ya teman-teman, saya mau ambil kuesionernya dulu, supaya lebih jelas lagi deh saya jelasinnya. Jadi di situ tuh ada beberapa pertanyaan ya, termasuk kita di-screening dulu. Jadi sebelum saya jelasin, saya mau jelasin alurnya dulu. Jadi, pertama itu kita ada di alur pendaftaran, kemudian di-screening sama dokter, ditanya-tanya, karena, di situ kita dikasih format screening yang kita isi nama, umur, NIK-nya sendiri, nanti hasil pemeriksaannya tulis sama dokternya. Kemudian, nanti di situ ada beberapa pertanyaan ya. Seperti contohnya nih, mungkin saya nggak bakal bacain semua, yang penting-penting aja. Yang kalau misalnya pernah terkonfirmasi COVID nggak? Apakah sedang hamil atau menyusui? Jadi kalau misalnya Anda sedang hamil atau menyusui, otomatis tidak diberikan vaksin ini. Karena kan kita sedang menjaga si buah hati. Jadi kalau misalnya anak kecil kan
tahu sendiri kekebalan tubuhnya nggak sekuat kita. Dan seperti tadi udah dijelasin, belum ada vaksin untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, apakah ada gejala sesak napas dalam 7 hari terakhir. Kemudian yang penting-penting lagi tuh kayak misalnya apakah ada penyakit kelainan darah, terus apakah ada penyakit jantung ya, jantung koroner, jangan sampai tiba-tiba di situ jantungan lagi karena mau divaksin. Ya, itu kan jaga-jaga, makanya ini ada format screeningnya dulu. Jadi nggak serta-merta, kamu vaksin, ya kali, kamu sini, mau nggak jadi bercanda-bercanda. Jadi teman-teman nggak seperti itu ya. Jadi jadinya udah berapa kali nih? Intinya ada beberapa pertanyaan. Kemudian lanjut lagi deh di pertanyaan. Kayak misalnya pernah transplantasi jantung nggak sih? Apakah menderita penyakit ginjal? Itu kalau misalnya kita jawab ya, pasti itu bakal ditunda dulu, atau mungkin dokternya sendiri yang akan menilai, terus bertanya lebih jauh lagi. Apakah pernah menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Kalau misalnya pernah, pasti bakal ditanya lagi berapa kali dan lain-lain. Udah dari kapan, sejak kapan. Kemudian apakah ada penyakit kanker, kelainan darah, kemudian defisiensi imun, penerima produk darah atau transfusi darah, atau imunokompromis, dan apakah DM, apakah HIV, dan apakah Anda memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, dan TBC. Jadi itu semua akan ditanyakan teman-teman. Mulai dari apakah kita pernah terjangkit COVID, sampai dengan apakah kita punya alergi berat. Jadi kalau cuma gatal-gatal doang, kalau misalnya kena hujan atau alergi ikan kering atau alergi telur, itu nggak masuk sama sekali di kriteria tidak menerima vaksin ya. Jadi tetap dikasih kalau misalnya alergi yang masih terbilang cukup cukup ringan. Kok rendah sih? Oke. Itu kan gejala tadi ya yang saya udah ceritain. Oke, jadi di hari pertama itu saya agak gugup dikit, agak gugup dikit. Tapi karena memang saya suka begadang, akhirnya pas di tensi saya waktu itu nggak cukup 100 mmHg, nggak cukup ya teman-teman. Mungkin cuma 98-an lah. Pernya saya lupa. Intinya saya udah masuk kriteria. Jadi kalau misalnya nggak tinggi, nggak di atas 140, ataupun juga nggak di bawah 80, itu masih masuk kriteria. Jadi teman-teman yang mau vaksin dan kebetulan pas di screening tuh tekanan darahnya tinggi, itu ditunda dulu. Bukan berarti nggak dikasih, tapi ditunda dulu sampai tekanan darahnya menurun. Karena mungkin dikhawatirkan akan ada respon yang berlebih ya dari tubuh. Saya juga kurang tahu itu, tapi dokter akan screening kita sebelum menerima vaksin. Jadi salah besar kalau semua orang bisa menerima vaksin, karena ada kriterianya. Jadi jangan sok-sok bilang, saya 1 juta kali persen menolak vaksinasi. Aduh, oke. Itu gimana ya tanggapannya? Saya sih sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang seperti itu, karena itu kan pilihannya mereka juga. Tapi jangan kalian yang menolak vaksin itu ikut menakut-nakuti orang yang ingin menerima vaksin. Karena pilihan kalian ya pilihan kalian sendiri, jangan ajak-ajak orang, apalagi kalau hal-hal yang gak baik seperti itu. I think it's so intinya itu nggak baik untuk direkomendasikan, apalagi kalau misalnya memprovokasi orang untuk tidak menerima vaksin. Padahal kan itu tergantung sudut pandangnya orang masing-masing. Ya kalau saya sih nggak bagusnya sih vaksin. Ini kan antibody ya, kita diberikan gratis lagi dari pemerintah. Dan bahkan saya beranggapan dan berasumsi seperti ini, jangan sampai nanti vaksin Sinovac ini akan menjadi kebutuhan kita, bukan lagi vaksinnya yang mengejar-ngejar, tapi kita yang akan mengejar-ngejar vaksinnya.
ya kan nggak bagus tuh kalau misalnya dikasih gratis terus kalian menolak padahal itu adalah kebutuhan. Ya pokoknya kembali ke pilihan masing-masing dari kalian. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak spesifik ya gejala-gejalanya teman-teman, masih gejala ya. Intinya waktu itu saya menerima vaksin, saya agak pusing sedikit, mungkin karena saya domba-domba juga. Domba-domba alias agak, kaget-kaget gitu, agak tegang, agak gugup tuh ceritanya. Tapi, saya merasa itu hanya, respon negatif ya yang distimulus ke otak kita. Kenapa ya habis vaksin ini, kenapa ya saya bakal kenapa ya? Akhirnya waktu itu tapi kan, setelah screening ada observasi dulu ada pelayanan dulu baru observasi. Jadi saya jelasin lagi deh. Soalnya kepanjangan ya satu penjelasan ini. Ada pendaftaran dulu nih teman-teman, habis itu ada screening, habis itu ada pelayanan, di situ kita udah divaksin, dan observasi. Jadi observasinya itu bisa memakan waktu sampai 20 menitan. Jadi tergantung 10 menit, 15 menit, 20 menit. Pokoknya sampai kalian merasa baikan baru boleh berdiri dan beranjak dari tempat observasi itu. Dan, setelah vaksin itu saya agak pusing dikit, saya kembali ke ruangan, saya baring. Ini sekali lagi stimulus ya, stimulus doang, mungkin karena gugup. Saya baring, di ruangan kantor itu, kemudian saya main HP, saya mencoba untuk tidur, tapi saya bilang, "Udah mau jam pulang ya, saya pulang aja deh." Tapi tiba-tiba aja tuh saya memang agak merasakan bengkak di area suntikan. Tapi teman-teman itu adalah hal yang wajar, wajar banget. Jadi itu aja, saya agak pusing dikit aja, tapi sekali lagi saya merasa itu adalah stimulus diri sendiri. Tapi kalau saya nggak ceritain juga ya, kan saya udah bilang saya bakal jujur. Jujur sejujur-jujurnya ke kalian. Jadi setelah saya agak pusing dikit itu, saya merasa bengkak ya, agak nyeri dikit sih di tempat suntik. Dan memang sebelum disuntik itu saya takut jarum suntik. Bukan karena gimana-gimananya sih, saya udah lama banget nggak disuntik ya. Nggak disuntik udah lama banget. Kalau ditusuk sih pernah ya, biasa ditusuk sama si jarum ini, apa sih lagi namanya? Kan lupa jadi gak fokus, ditusuk sama jarum apa sih, rapid. Aduh ya Tuhan, tuh ditusuk sama jarum rapid test. Jadi kan itu kan sampel darah yang diambil. Jadi saya sering rapid ya mungkin sebelum vaksin pun kita di-rapid dulu, tenakes di-rapid dulu, jangan sampai reaktif. Karena kalau direaktif sekali lagi bakal ditunda dulu vaksinnya. Jadi kalau misalnya kita baik-baik aja nih, hasil screening dokter baik-baik aja, tapi pas di format screening baik-baik aja, tapi pas di tensi tekanan darahnya tinggi atau pas di rapid test reaktif, maka dua hal tersebut akan memberi kita kemungkinan vaksinnya ditunda dulu, mungkin besok atau jadwal-jadwal selanjutnya. Jadi setelah agak merasa bengkak dikit itu, saya bawa bengkaknya mungkin sekitar 2 hari ya teman-teman, 2 harian lah, nggak lama. Habis itu saya masih bawa motor pas setelah divaksin, saya masih bawa motor pelan-pelan karena nyerinya emang agak nyeri gitu. Jadi setelah itu tapi wajar sih, nggak sampai bikin kita sakit kepala, bikin kita mumet 2 hari itu enggak, bikin kita demam enggak sama sekali. Jadi saya nggak ada respon demam, mumet-mumet, pusing-pusing, pegal-pegal, terus mual, nggak ada, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Murni karena memang sebelum vaksin itu saya sempat sakit ya, tapi bukan COVID, saya sakit pegal-pegal, jadi mungkin karena pegal bawa motor aja, jadi responsibility-nya saya terhadap pegal-pegalnya itu masih ada. Tapi saya rasa itu bukan karena vaksinnya, karena sebelum vaksin pun saya udah pegal-pegal. Jadi pegal-pegal yang saya rasakan itu cuman di area suntikan aja, ya agak bengkak dan nyeri dikit. Setelah 2 hari itu, alhamdulillah normal kembali. Tepuk tangan dulu dong.
Jadi setelah 2 hari itu normal kembali dan alhamdulillah, tidak ada gejala lain lagi setelah itu dan, inilah saya sekarang, saya masih fit, masih kuat begadang dan alhamdulillah saya tidak pernah memiliki gejala Covid. Dan satu hal lagi nih, sama teman-teman saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa saya insya Allah bakal terima vaksin tahap 2 lagi. Jadi, vaksinasi Covid itu ada 2. Jadi, pertama kita lihat dulu respon tubuh kita terhadap vaksin ini dan kemudian apakah berhasil membentuk antibodi atau tidak dan di 14 hari kemudian kita akan dikasih tahap keduanya ini untuk bagaimana caranya kita betul-betul kebal ya, vaksin ini benar-benar bekerja dan siap untuk melawan virus-virus corona. Kayak gitu teman-teman yang saya tahu. Intinya, kalau 14 hari ini kita berhasil untuk membentuk antibodi berarti, berhasil ya vaksinnya dan mesti dikasih tambahan lagi, biar lebih kuat lagi. Tapi berhasil atau tidak berhasilnya selama tidak ada gejala yang gimana-gimana amat, itu udah dianggap berhasil dan kita tetap akan mendapat vaksin tahap 2. Dan insya Allah nih vaksinnya itu akan saya dapatkan tanggal 2 Februari di Selasa depan. Jadi seminggu lagi ya teman-teman, kira-kira seminggu lagi. Next pertanyaan selanjutnya di Q&A-nya itu, oke. Gejalanya udah ya, efek sampingnya ya itu aja tadi. Terus bagaimana caranya menanggapi kabar hoax tentang vaksin? Itu tadi sih udah dijelasin awal-awal. Intinya saya percaya dengan vaksin ini, kalian percaya atau tidak percaya dengan vaksin itu adalah pilihannya kalian. Tapi saya sih, apa sih yang nggak kalian percaya dari vaksin ini? Seperti halnya kita tidak boleh menilai segala sesuatu itu sebelum kita rasakan sendiri. Jadi jangan bilang mematikan. Kalau misalnya kalian memang mau membuktikan bahwa omongan kalian itu benar dan kalian nggak asal ngomong, ya buktikan sendiri. Coba kalian vaksin. Kalian mati nggak sih? Nggak ada kali ya yang kayak sampai seperti itu mati udah sehat walafiat, nggak ada riwayat, screeningnya aman, tiba-tiba is dead, nggak mungkin teman-teman. Jadi mungkin yang terjadi di luar sana itu adalah mungkin mereka punya penyakit lain yang tidak mereka ceritakan ke dokter, ataupun mungkin mereka adalah orang-orang yang berada di luar negeri itu disuntikan ke lansianya, ke panti jompo. Ya seperti itu kan memang beresiko sekali ya. Jadi jangan mudah menelan mentah-mentah kabar hoax tentang vaksin. Intinya adalah cerdaslah bermedia sosial, cerdaslah di zaman digital seperti saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang melakukan vaksinasi? Tentang ini sudah pasti tim vaksinasi di tempat Fasiankes masing-masing. Jadi nggak mungkin dong ya Pak Polisi yang melakukan vaksinasi. Sudah pasti adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan atau tim yang sudah dibentuk oleh Satgas Covid ataupun mungkin Fasiankes terkait. Jadi tetap dilakukan oleh orang kesehatan. Dan untuk teman-teman yang takut jarum suntik, intinya adalah saya juga takut jarum suntik ya teman-teman, tapi sebentar doang kayak digigit semut. Ya benar itu yang dibilang dokter lagi, guru kita sejak SD itu adalah hal yang betul. Ya kayak digigit semut aja, cuman kurang lebih 2-5 detik udah selesai. Jadi it's okay. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah semuanya tergantung sama respon tubuh kita ya. Respon tubuh kita jadi terus sih. Nggak apa-apa, biar jadian ya. Intinya respon tubuh kita menentukan semuanya. Gejala setiap orang itu berbeda-beda terhadap vaksin. Yang jelas alhamdulillah kalau kalian tanya pribadinya ke saya, maka saya akan menjawab I feel so good till now. Jadi saya benar-benar merasa baik-baik saja sampai sekarang. Tidak ada
apa masalah yang terjadi, alhamdulillah sehat dan masih kuat buat kerja, masih kuat melayani masyarakat dan masih kuat untuk mengedukasi kalian ya dari Instastory ataupun dari video ini juga. Semoga kalian teredukasi. Maaf kalau misalnya kalian mendengar suara-suara yang tidak baik. Ini memang pure saya rekam sendiri karena saya benar-benar ingin berbagi ya buat kalian semua. Terakhir ya, buat kalian, buat teman-teman semua, saya cuman mau menyampaikan nih, tak kenal maka tak kebal. Vaksin melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Bukan iklan ya teman-teman. Dan sebenarnya vaksin ini merupakan upaya pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sudah dikenali, yang manjur untuk mengendalikan wabah, bahkan memberantas dan menghilangkan wabah dan penyakit di dunia seperti cacar dan polio. Vaksin adalah pelengkap dan datang secara bertahap serta digunakan sesuai skala prioritas. Namun, kita tidak boleh lengah dan menurunkan disiplin protokol kesehatan. Ini disampaikan oleh Dr. Reisa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Jadi, mungkin itu aja menjawab pertanyaan teman-teman. Yang paling banyak ditanyakan itu adalah apa yang saya rasakan setelah vaksin, dan semoga itu terjawab. Kalau masih ada yang penasaran melihat keadaan saya, langsung DM atau WhatsApp aja. Kita ketemu dan you can look at me, I feel so good. Dan saya juga selalu update kok di Instastory saya bahwa saya masih ada. Saya kadang-kadang tuh heran aja kenapa sih kalian mudah banget termakan sama info-info yang belum jelas. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan, terakhir banget nih, saya juga ingin cerita kalau waktu saya setelah vaksin itu pagi-pagi banget, orang tua saya atau ibunya saya, lebih tepatnya ibu itu nelpon dan marah-marah karena saya menerima vaksin itu. Dan dia maaf. Dan dia menerima kabar itu dari Instastory saya yang dilihat oleh adik, dan adik menyampaikannya kepada ibu saya, kepada keluarga di rumah. Dan bukan hanya ibu yang marah, tapi kakak saya juga sempat menelpon keesokan harinya dan memarahi saya dengan cara yang sama. Kenapa mau vaksin? Jadi teman-teman, jawaban saya waktu itu adalah jangan percaya bahwa vaksin itu berbahaya ya. Sesungguhnya vaksin itu, apalagi vaksin Sinovac ini yang sudah teruji keamanannya, sudah teruji di MUI dan juga BPOM, dan juga memang sudah melalui banyak sekali uji penelitian. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita sama-sama untuk melawan virus corona. Jadi ini sama sekali tidak membahayakan. Dan saya menjawab juga kalau saya baik-baik saja. Saya tidak kenapa-kenapa, saya tidak sakit sama sekali. Jadi tolong untuk tidak sembarang dengar omongan orang-orang di luar sana bahwa vaksin ini bisa mematikan orang. Itu aja. Karena tiba-tiba aja ibu saya mengatakan, nanti mati, kita mati loh nanti, mati ki nanti gitu. Kalau orang Makassar bilang mati ki nanti gitu kan. Intinya gitu aja sih guys yang sempat saya bagi. Maaf banget nih karena cuman bisa voice over karena ini udah 2 kali, because of saya kurang punya waktu untuk bisa menjelaskan ini secara face to face dengan kameranya saya. Saya merasa lebih mudah untuk voice over aja, dan ini sekali tag, saya nggak edit terlalu gimana-gimana banget teman-teman. Saya langsung masukkan aja rekaman suara ini pure, nggak ada edit apa-apaan gitu. Saya murni memang pengen banget buat sharing ke kalian yang masih takut dengan vaksin dan bahkan menakut-nakuti keluarga. Please, kalau misalnya vaksin ini udah tersebar di masyarakat, dan semoga ya masih gratis, semoga tidak ada oknum-oknum yang ingin menjual vaksin ini, dan pemerintah juga sanggup untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Please ya, kalian jangan menolak dan tiba-tiba bilang ke semua orang bahwa vaksin ini berbahaya, padahal kalian belum merasakannya sendiri.
Oke deh, sekian dan terima kasih. Semoga kalian, bisa teredukasi dengan video ini. Kalau ada sekali lagi, kalau ada pertanyaan langsung DM atau WA saya saja di Instagram di bawah ini @nurjana_azahra. Kalau mau tanya nomor WA-nya juga DM aja, nggak boleh dikasih di sini. Jangan-jangan nanti ada yang anti banget sama vaksin ini. Dan, sekian dari saya deh karena udah malam banget, ini udah mau pagi teman-teman di sini. Saya ucapkan, terima kasih karena sudah mau menonton dan mendengarkan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye, dan selamat malam.